Bagaimana kemudian Yesus menceritakan kalau Yesus itu menikah, dan ceritanya justru ada di Bible, kan gitu ya? Iya, iya. Tapi itu adalah tafsiran. Namun Yesus pernah dipanggil Rabi, sedangkan orang-orang Yahudi dipanggil Rabi. Ya, kalau misalnya Yesus tidak menikah, Yesus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa, Bang? Mimpi basah, onani, atau nikah, atau dia jadi odol di dalam, jadi keju ngeras. Ini penting, Bang. Kan Yesus manusia 100%. Benar nggak? Anda beriman tadi kan Yesus 100% manusia, benar. Sebagai manusia dia makan, betul? Betul. Saya setuju. Lapar. Ketika dia makan, maka saripati yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi suplai utama terhadap perkembangan tulangnya, betul? Oke, betul. Betul. Makanya Yesus tidak seperti pohon bonsai. Dia membesar, lengannya membesar, kakinya memanjang, ototnya sampai dia bercambang, berbulu, gondrong, dadanya berbulu. Terus nonotnya pensiun dari sejak lahir, tidak kerja. Apa alasan bapak-bapak gereja pada awal mula menolak kitab-kitab yang menceritakan Yesus? Kalaupun dibuktikan ini asli, apakah gereja mau menerima? Sewajibnya menerima. Sewajibnya menerima. Kalau diterima, apakah Kristen masih berdiri? Tuhannya punya istri. Gulung tikar atau tikal gulung? Runtuh. Seperti salib yang runtuh. Jadi percuma aja, Bang, kita cari asli atau tidak. Kasihan Kristen kalau nanti pendeta-pendeta kehabisan perpuluhan kalau dibuktikan ini adalah asli. Nggak perlu. Yang pasti yang harus dipercaya oleh orang Kristen adalah Bang. neraka juga butuh penghuni, Bang. Itu yang pertama. Kedua, Filipus dipanggil oleh Yesus, Lukas tak pernah, Markus tak pernah. Oke, Paulus tak pernah. Sedangkan gereja, sedangkan Kristen, 14 buku yang dituliskan oleh Paulus itu sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Paulus ikutlah denganku. Tak ada. Itu cuma cerita Lukas. Sementara Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Lukas bercerita Kisah Para Rasul 2 nomor 8, Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Yang bercerita Lukas, sementara Lukasnya tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Filipuslah yang dipanggil. Maka selayaknya kemudian Yesus ini dianggap sebagai pembawa berita Injilnya Yesus. Terakhir dari saya, Bang. Terakhir. Pernah tidak Yesus memanggil Maria dengan panggilan istri? Bang Zuma, saya nggak setuju. Neraka harus ada penghuninya. Enggak, Bang. Kalau abang bisa nyelamatin orang-orang Kristen yang tersesat, ya abang harus selamatkan. Jangan dibiarkan diam aja. Ini bahaya. Udah 2000 tahun kita tertipu. Harus saatnya dihancurkan doktrin ini gitu, Bang. Maaf, saya agak keras. Mu'alaf, mostly kebanyakan karena membaca ayat. Oh iya, tercerahkan. Oh iya ya, ada ayat begini. Oh iya ya, di Islam begini. Yang kedua, karena melihat akhlak Islam. Itu, kalau yang masuk ke Islam. Yang masuk ke Kristen, perhatikan. Mimpi ekonominya menjadi baik. Mendapatkan istri-istri dan suami-suami. Nggak pernah soal ayat-ayat. Pasti, wah, saya ketika tidur melihat Tuhan datang ke kamar saya. Gitu dia. Itu perbedaannya gitu. Mestinya yang muncul itu kepada para pendeta dulu, orang-orang yang taat dulu, kepada pastor, kepada pendeta, diperlihatkan Yesus itu kami setuju gitu kan. Tetapi yang bingung itu orang-orang tertentu gitu. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristen tiba-tiba ketemu Yesus. Kan ini aneh, ini rancu gitu. Enggak aneh. Nah, ini karena kantongnya ketebelan. Kalau kantongnya kosong gak akan diketemuin Yesus. Kalau kantongnya tebel gak akan datang Yesus ke mereka. Duit dari jemaat dimakanin. Waduh. Justru kalau saya pribadi mimpi ketemu Yesus, saya ajak debat. Perpuluhan wajib. Saya kalau telat ditelepon kayak debt collector, ada janji iman, telat 1 bulan ditelepon, kamu udah janji sama Tuhan. Kalau Tuhan, kantongnya ketebelan. Kalau kantongnya Yesus datang, jamin. Jangan terlalu jujur, Bang Yosef. Pak Yosef,
Saya ada Ya. cerita kayak gini ya. Ya, gimana? Pernah pendeta itu dia berkhotbah ke jemaat ya. Pendeta mengatakan kepada jemaat, hati-hati katanya. Jalan menuju surga itu sempit. Jalan menuju surga itu berliku-liku. Jalan menuju surga itu jalannya itu nanjak atau gimana lah. Tiba-tiba salah satu jemaatnya bilang, Pak Pendeta, bukankah kami tiap hari bayar perpuluhan? Kenapa jalannya belum diperlebar katanya? Ini fakta loh ini. Ini cerita fakta ini. Tiap bulan bayar perpuluhan ya kan. Kenapa jalannya masih sempit? Mestinya perlebar. Begitu. Yang dilebarin kantong saya sama celana Itu Pak saya. Andi tadi dulu belum. Andi. Kantong dompet saya dilebarin. Bentuknya lebih besar daripada jemaat. Begitu saja. Yang ngomong Kristen sendiri ya, masih Kristen sampai detik ini masih Kristen gitu. Jadi ya KTP saya masih Kristen dan kalau tidak ada perubahan saya akan keluar. Kalau Yesus sendiri tidak menemui saya secara pribadi mana yang benar, Isa atau Yesus, dan kenapa harus berubah Alkitab, saya akan keluar. Saya masih KTP-nya Kristen. Oke. Saat ini saya mencari kebenaran. Yesus itu bisa menampakkan dirinya kepada beberapa orang tapi tidak ke semua orang. Saya mau tahu Yesus itu Isa Al-Masih yang adalah Tuhan atau Nabi, ya, yang memberikan mujizat kepada orang-orang tertentu atau kepada semua orang. Kalau misalkan ini hanya hoax, hanya suatu konspirasi besar, ya saya akan keluar dari kekristenan.